Selamat pagi pendengar setia sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 13 September 2023. Kembali bersama saya Junianto. Mari kita awali dengan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu. Kasih setiamu menyertai kami, dan berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami awali hari ini dengan merenungkan firman-Mu yang kami tahu akan menguatkan iman kami, serta memberi semangat dan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga yang dikasihi Tuhan, judul harian pada pagi ini adalah Janganlah takut, tangan Tuhan selalu besertamu. Bacaan diambil dari Matius 14 ayat 28 sampai 31 yang demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam upaya untuk meraih masa depan yang lebih baik, seringkali kita dengan semangat dan optimis melakukan hal-hal baru untuk bertahan hidup atau lepas dari persoalan yang dihadapi. Selama usaha yang kita lakukan itu baik dan benar, Tuhan pasti mendukung. Seperti keinginan Petrus yang berjalan di atas air seperti Yesus. Akan tetapi ketika muncul tantangan, kemudian kita menjadi lemah dan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat membuat kita takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut karena sakit atau kesehatan yang semakin menurun, takut ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, takut akan kebutuhan sehari-hari yang semakin berat, takut bagaimana akan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak yang akan datang, takut dengan ujian yang harus dihadapi, takut gagal dan sebagainya. Sebagai manusia, perasaan takut yang muncul itu wajar sebagai sinyal untuk mempertahankan diri. Namun akan berbahaya jika perasaan takut itu menjadikan kita patah semangat, putus asa, dan tidak mau bangkit lagi. Yesus ingin agar kita memandang Dia dan tidak takut lagi untuk menghadapi tantangan hidup ini. Melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan hebat, Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya dengan menunjukkan jati dirinya yang merujuk kepada atribut-atribut yang dimiliki Bapa, atau menunjuk pada hakikat diri Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa. Ini sebagai penegasan bahwa Dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemahaman orang Yahudi pada waktu itu bahwa di bawah laut adalah tempatnya iblis. Jika sebuah perahu itu tenggelam atau terbalik, maka bisa dipastikan akan menelan korban jiwa. Nah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Ini Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Petrus pun diselamatkan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Namun terkadang begitu kita menghadapi situasi yang sulit, krisis atau terpaan badai dan gelombang kehidupan, kita pun kadang-kadang mulai terpengaruh, iman kita menjadi goyah, dan bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan, karena Tuhan itu dekat dan mempedulikan kita. Tangannya terulur, siap menolong kita. Janganlah kita ragu untuk mengucapkan, "Tuhan, tolonglah aku." Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur jika Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk terus mau maju mengembangkan diri di dalam menghadapi kehidupan ini. Mampukan kami untuk terus memandang Engkau dan percaya akan pertolongan-Mu, agar kami boleh memiliki sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Harian Pagi, Tuhan memberkati.